Hai youthful, setiap manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sebenarnya yang berperan yaitu jiwa. Tergantung masing-masing individu mau membawa jiwa itu mengikuti tubuh atau roh. Tubuh itu lemah dan roh itu penurut. Setiap manusia pasti punya pikiran, perasaan, keinginan, hasrat, nafsu, ambisi, dan emosi. Karena manusia itu bukan robot, maka oleh Sang Pencipta diberi hak pilih. Silakan gunakan free will Anda. Dan gak kita sadari setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Kita semua tahu akan hal ini. Yang kita lakuin itu berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku. Jadi perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Mau ngelakuin kejahatan atau kebaikan. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya. Nah, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki 3 elemen yang selalu konflik. Jadi, kamu sebenarnya terdiri dari id, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah, namun tetap saling berinteraksi. Itu ada di dalam setiap manusia. Di dalam manusia itu enggak cuman memiliki satu kepribadian, enggak ganda juga, 3 malahan yang udah saya sebut di atas. Kamu adalah gabungan dari ketiga kepribadian tersebut, yang masing-masing kepribadian punya ciri khas yang tergantung dari dorongan yang ada dalam diri kita, yang punya peran masing-masing. Mengenai kebutuhan alamiah manusia. Merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah. Contoh, makan, minum, dan seks. Bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Ego yaitu cara menghadapi realita. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Superego, aspek moral yang diterima secara sosial. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Dengerin sampai habis agar kamu dapat sesuatu yang bermanfaat. Ego dan superego bekerja bersama
dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan kebutuhan alamiah. Ego membatasinya dengan realita. Dan super ego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Ego dan sebagian super ego merupakan elemen layaknya bongkahan es yang hanya terlihat di permukaan. Sedangkan jauh di bawah permukaan laut terdapat suatu bongkahan es yang tak terlihat. Seperti halnya id, insting alamiah manusia yang muncul tanpa kita sadari. Ketika id, ego, dan superego tidak seimbang, ketika ego tidak mampu menyeimbangkan antara tuntutan id dengan realita dan nilai-nilai moral, akan terjadi kecemasan. Ada 3 macam tipe kecemasan, yaitu kecemasan objektif, ketakutan yang berasal dari dunia nyata. Kecemasan neurotik, kecemasan karena ingin memuaskan id. Kecemasan moral, ketakutan yang berasal dari nilai moral. Bila tindakan berlawanan dengan nilai moral, seseorang akan merasa malu atau bersalah. Untuk mengurangi kecemasan, ego dapat mengembangkan sistem pertahanan diri atau biasa disebut dengan defense mechanism. Contohnya adalah denial, yaitu menolak keberadaan ancaman eksternal atau hal yang bersifat traumatis. Oleh karenanya, sebaiknya kita menyeimbangkan ketiga elemen tersebut dalam diri agar mental tetap terjaga. Jangan hanya menonjolkan satu dan melupakan lainnya, karena hal tersebut justru membahayakan dirimu. Pilihan ada di tanganmu. Silahkan, mau mengikatkan jiwamu ke tubuh atau roh.